Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Di kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan materi mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap traffic light di Kota Makassar. Namun untuk melangkah lebih lanjut lagi, izinkan kami berdua memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ashar Raihan Kaf dengan NIM 10100121028, dan di samping saya Nama saya Isra Ramdana Tegar dengan NIM 1011101. selanjutnya kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Bab 1, pendahuluan, yang diawali dengan latar belakang. Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini akan berdampak pada menurunnya angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar pada tahun 2022 mencapai 1.234 kasus, dengan korban meninggal dunia sebanyak 171 orang. Angka ini masih tergolong tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan. Berikutnya, melangkah ke rumusan masalah. Di pembahasan kali ini, saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi traffic light di berbagai titik jalan di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, bagaimana kepatuhan pengguna jalan terhadap traffic light di Kota Makassar. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pengguna jalan mematuhi traffic light di Kota Makassar. Melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu fokus penelitian dan deskripsi fokus. Fokus penelitian yang akan diteliti adalah terkait dengan kepatuhan pengguna traffic light di Kota Makassar yang ditinjau melalui aspek sosiologis yuridis, kondisi traffic light di berbagai titik jalan di Kota Makassar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi traffic light di Kota Makassar. Adapun deskripsi fokusnya, yang pertama adalah traffic light. Traffic light atau lampu lalu lintas adalah lampu-lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau biasa disebut dengan zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan kapan kendaraan itu harus berhenti bergantian dari berbagai arah. Berikutnya adalah sosiologis. Secara esensial, sebenarnya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni dan terapan. Sebab, kecuali apabila suatu ilmu pengetahuan secara tetap atau konstan melakukan kegiatan untuk menambah pengetahuan dasar, maka aplikasi praktisnya tidak begitu praktis sifatnya. Kemudian, yang ketiga adalah yuridis. Yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Secara istilah, yuridis merupakan suatu aturan yang terdapat di suatu kelompok atau organisasi atau negara tertentu yang wajib ditaati oleh anggotanya atau rakyatnya. Berikutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian. Berdasarkan pokok-pokok masalah yang didapatkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui kondisi traffic light di Kota Makassar. 2. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pengguna traffic light di Kota Makassar. Serta yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi lampu lalu lintas. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu 1. Manfaat praktis. A. Diharapkan masyarakat mampu menerapkan budaya tata tertib di jalanan raya sehingga meminimalisir angka kecelakaan di Kota Makassar. B. Diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya taat terhadap lalu lintas terkhusus lampu lalu lintas. Adapun manfaat teoritisnya yang dapat diambil dari penyusunan ini adalah diharapkan mampu menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai kesadaran untuk patuh terhadap aturan berdasarkan tinjauan sosiologis. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian yang
berkesinambungan dengan karya ini. Melangkah ke pembahasan selanjutnya, kajian atau penelitian terdahulu. 1. Pokok-pokok sosiologi hukum karangan Surjono Sukanto. Dalam buku tersebut menguraikan berbagai aspek bidang hukum yang penting bagi sosiologi dan penelitian sosiologi hukum beserta problematika terhadap gejala sosial di dalam kerangka masyarakat Indonesia. Sementara dalam penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan sosiologi hukum mengenai masalah gejala sosial tentang kepatuhan masyarakat terhadap traffic light di Kota Makassar. Poin kedua, sosiologi. Teks pengantar dan terapan kerangan J. Dwi Narwoko Bagong Suyanto membahas mulai dari pengenalan awal sampai dengan konsep dasar tentang masyarakat dan perubahan sosial, serta bagaimana menerapkannya. Namun, dalam penelitian kami, penyusun hanya membahas mengenai pengertian dan tinjauan sosiologi hukum di dalam kesadaran masyarakat patuh terhadap lampu lalu lintas di Kota Makassar. Poin yang ketiga, dialektika hukum dan moral karangan A. Gunawan Setiarja. Di dalam bukunya menguraikan perkembangan paham tentang hukum dan moral. Sementara itu, penelitian ini lebih kepada menggambarkan hukum dan moral dalam lingkup kesadaran untuk mematuhi lampu lalu lintas. Poin yang keempat, perspektif teoritis studi hukum dalam masyarakat karangan Surjono Sukanto, membahas berbagai pokok ajaran para ahli sosiologi hukum maupun antropologi hukum. Namun, fokus dalam penelitian kami bukan pada teori daripada ahli dalam memahami gejala sosial masyarakat secara luas, melainkan suatu tinjauan ilmu sosiologis dalam kepatuhan pengguna jalan terhadap lampu lalu lintas. Adapun poin yang terakhir, skripsi tinjauan sosiologis hukum terhadap efektivitas pelaksanaan norma penyeberangan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Makassar oleh Sulfikar, membahas mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan norma penyeberangan jalan di Kota Makassar melalui tinjauan sosiologi hukum. Sementara dalam penelitian ini, penulis terfokus pada bagaimana kepatuhan pengguna jalan terhadap lalu lintas di Kota Makassar melalui tinjauan Yurgis. Kemudian pada bab 2 yaitu tinjauan teoritik. Traffic light. Traffic light atau lampu lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Kemudian, pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar arus yang ada. Lampu lalu lintas telah diadopsi hampir di semua kota di dunia ini. Lampu lalu lintas menggunakan warna yang diakui secara universal. Untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan. Berikutnya yaitu pengguna jalan. Pengguna jalan adalah setiap orang atau masyarakat yang dapat menggunakan atau melewati sarana publik, yaitu jalan raya untuk bepergian ke berbagai tujuan tertentu dengan cara menggunakan kendaraan, baik kendaraan beroda 2, 3, maupun beroda 4. Sementara dalam pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan selanjutnya disebut Undang-Undang LLAJ. Pengertian pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Kemudian tinjauan sosiologis. Menurut bahasa, istilah sosiologis berasal dari kata Latin socios yang berarti kawan dan kata Yunani logos berarti kata atau berbicara. Dan dalam kamus bahasa Inggris, sosiologis berarti sosiologi, ilmu masyarakat. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Sedangkan menurut istilahnya, sosiologi dapat dikatakan tidak hanya merupakan suatu kumpulan subdisiplin segala bidang kehidupan, melainkan merupakan suatu studi tentang masyarakat. Walaupun sebagai objek sosiologi sama dengan ilmu pengetahuan lainnya, namun sosiologi memandang kehidupan bermasyarakat dengan cara sendiri. Adapun pengertian lain dari sosiologi adalah ilmu yang mempelajari sifat keadaan dan pertumbuhan masyarakat, kehidupan manusia dalam bermasyarakat.
Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Berikutnya yaitu kesadaran dan ketaatan hukum. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga ikut rendah. Berikutnya, hukum Islam. Hukum Islam memandang traffic light sebagai suatu alat yang bermanfaat bagi kepentingan pribadi, terlebih kepada orang banyak untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang berupa tabrakan, kerusakan, dan lain-lain. Walaupun tidak terdapat hukum yang mengatur mengenai traffic light dalam Nas atau Al-Quran maupun Sunnah Rasul, traffic light tetap dibolehkan dalam hukum Islam karena ia dapat bertentangan serta tidak merubah ketetapan hukum yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga itu metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menguraikan dan menggambarkan data-data maupun fakta-fakta mengenai kepatuhan masyarakat di Kota Makassar terhadap traffic light yang diambil melalui sumber-sumber terkait maupun data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Kemudian lokasi penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari penyusunan penelitian ini, maka lokasi penelitian akan dilakukan di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan dan kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar serta beberapa titik jalan di Kota Makassar. Kemudian sumber data. Yang pertama yaitu data primer, adalah data-data yang diperoleh langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait berupa hasil observasi maupun wawancara serta pembagian kuesioner. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dengan cara membaca lalu menganalisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk memasuki tahap pengumpulan data pada saat di lapangan adalah wawancara, observasi, serta pembagian kuesioner. Kemudian teknik pengumpulan data. Pertama itu wawancara atau interview. Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu observasi, suatu teknik pengumpulan data yang menitik beratkan pada pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di Kota Makassar. Kemudian penelitian pustaka, suatu penelitian yang mengumpulkan sejumlah data melalui berbagai sumber atau bahan-bahan kepustakaan yang meliputi judul penelitian ini. Kemudian kuesioner, teknik pengumpulan data dengan secara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuatkan sebelumnya oleh peneliti kepada responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian memperoleh informasi sedetail mungkin dan seakurat mungkin. Kemudian analisa data. Keseluruhan data yang nantinya diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif untuk kemudian dijelaskan secara deskriptif yang menggambarkan fenomena sosial dan permasalahan yang ada pada judul penelitian ini. Berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang kepatuhan pengguna traffic light di Kota Makassar menggunakan suatu tinjauan sosiologis yuridis, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kondisi traffic light di berbagai titik di Kota Makassar cukup baik. Hal ini bisa dilihat bahwa dari data yang diambil dari Dishub Kota Makassar, hanya satu lampu lalu lintas yang tidak berfungsi, yaitu di persimpangan Jalan Borong Raya, Jalan Todopuli Raya Timur. Dengan kondisi tersebut diharapkan para pengguna traffic light merasa nyaman menggunakan fasilitas tersebut dan niat untuk menerobos lampu merah akan berkurang. Kemudian, yang kedua yaitu tingkat kepatuhan pengendara terhadap traffic light di Kota Makassar masih sangat rendah. Hal tersebut bisa kita temui ketika kita melalui atau berhenti pada traffic light. Banyaknya pengendara yang melanggar atau menerobos, bahkan jika dilihat sekilas, mereka seakan berlomba untuk dapat melewati lampu merah dengan cepat.
Selain itu, dari data yang didapat peneliti yang melakukan pengamatan langsung selama kurang lebih 1 minggu pada 5 persimpangan di Kota Makassar, total keseluruhan pelanggaran mencapai 1.522 pelanggar. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang meliputi penyebab kurangnya kepatuhan pengguna traffic light di Kota Makassar adalah faktor hukum dan undang-undang, faktor penegak hukum, serta faktor kebiasaan masyarakat. Baiklah, demikian pemaparan video mengenai kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan terhadap traffic light di Kota Makassar. Mohon maaf bila ada kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.